Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya HP atau laptop di tangan kalian ini bisa langsung terhubung ke seluruh dunia cuma dalam hitungan detik? Kayak ada keajaiban gitu kan? Nah, di sesi eksplorasi materi kali ini kita nggak cuma bahas teori ngebosenin, kita bakal membedah jalur-jalur rahasia, baik yang kelihatan wujud fisiknya, sampai yang benar-benar tak kasat mata yang ngebantu kita buat selalu online. Yuk kita mulai! Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dasar-dasar konektivitas internet. Terus, kita masuk ke jalur internet berkabel. Habis itu, kita lompat ke era jaringan nirkabel atau wireless. Dan terakhir, kita lihat gimana satelit sukses menembus batas-batas geografis. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Dasar-dasar konektivitas internet. Gini, secanggih apapun gadget yang kalian punya, ujung-ujungnya kita tetap butuh semacam jembatan buat nyampe ke Internet Service Provider alias ISP. Nah, konektivitas internet itu sebenarnya cuma soal gimana metode ngejembatanin perangkat kalian ke sana. Caranya ada dua nih, bisa pakai kabel fisik, kayak kabel koaksial, fiber optik, atau twisted pair, atau ya lewat transmisi nirkabel, tanpa kabel sama sekali. Jadi, mau gimana pun cara kalian connect, garis finishnya selalu sama, nembus gerbangnya ISP. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, jalur internet berkabel. Disinilah sejarah dunia maya kita bermula. Nah, coba kalian bayangin ini tuh wujud murni dari nostalgia masa lalu kita. Jalur koneksi dialog klasik. Dulu tuh data dari komputer ngalir lewat kabelan ke sebuah kotak ajaib bernama modem. Terus modem ini bakal ngelakuin panggilan ke jaringan telepon rumah kalian buat nyambungin langsung ke jaringan ISP. Jadi ya, kalian mutlak butuh 3 barang ini. Komputer, modem, dan pastinya sambungan telepon rumah yang siap dikorbankan buat dipakai internetan. Ngomong-ngomong soal kecepatan, tebak berapa kecepatan maksimal teknologi lawas ini? Cuma 56 kilobyte per second. Beneran, cuma 56 loh. Bayangin aja, di awal internet masuk ke Indonesia, kecepatannya tuh seringnya cuma mentok di 12-20 kilobit per second. Kalau dibandingin sama standar kita sekarang yang udah main di gigabyte, wah, buka satu gambar resolusi rendah di era dial-up tuh mungkin ngasih kalian cukup waktu buat masak mie instan sampai mateng. Nggak masuk akal banget kan kalau dipikir-pikir sekarang? Tapi syukurlah, inovasi tuh nggak berhenti di situ aja. Muncullah sang penyelamat, teknologi ADSL, atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Jadi, kalau dial-up itu kerjanya di frekuensi super rendah, di bawah 4 kHz yang bikin jalur telepon bener-bener keblokir, nggak ada yang bisa nelpon masuk atau keluar, pokoknya mati total. Nah, ADSL ini ngubah aturan main. Dia pakai modem yang jalan di frekuensi jauh lebih tinggi, dari 34 sampai 1104 kHz. Hasilnya, super revolusioner di zamannya. Kalian akhirnya bisa internetan, ngirim fax, dan tetap bisa angkat telepon dari teman kalian di waktu yang bersamaan. Game changer banget kan? Nah, masih di era kabel nih, ada lagi sistem yang super populer di kantor atau sekolah, LAN alias Local Area Network. Sistem ini tuh mainnya hierarki. Langkah pertama, harus ada satu komputer yang jadi bos atau server yang connect langsung ke ISP. Terus langkah kedua, komputer-komputer lain di sekitarnya tinggal nyambungin diri ke server itu pakai LAN card dan kabel fisik, kayak kabel UTP atau koaksial tadi. Jaringan ini emang stabil banget, tapi ya gitu, sayangnya dia cuma bisa mencakup area fisik yang benar-benar sempit. Lanjut ke bagian ketiga, era jaringan nirkabel. Waktunya kita bahas koneksi tanpa batas. Sebagai manusia yang suka kebebasan, kita pastinya pengen mobilitas dong. Nggak mau kan diikat di satu meja terus-terusan sama lilitan kabel? Tapi ini memunculkan pertanyaan besar nih. Apa yang sebenarnya terjadi sama data kita pas kita mutusin semua kabel fisik itu? Jawabannya tuh luar biasa. Data kita benar-benar diubah jadi wujud yang tak kasat mata. Mereka loncat-loncat di udara lewat berbagai media transmisi, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, sampai cahaya inframerah. Keren banget ya! Yuk, kita coba bandingin dua teknologi nirkabel yang menguasai keseharian kita. Pertama ada GPRS, si cikal bakal internet seluler. Dia ini pakai gelombang radio dari menara BTS, tipe GSM yang tersebar di mana-mana. Ini yang bikin kalian bisa santai ngirim pesan walau lagi jalan-jalan di luar. Di sisi lain, teknologi Wi-Fi ngambil pendekatan yang agak beda. Dia ngandelin sebuah router kecil buat mancarin sinyal. Jadi intinya, GPRS itu juara banget buat jangkauan outdoor yang luas, sementara Wi-Fi adalah rajanya buat urusan kecepatan kalau kita lagi di indoor atau area terbatas. Coba kita bedah sedikit soal karakteristik si Wi-Fi ini. Teknologi canggih ini beroperasi di spektrum frekuensi tinggi, tepatnya di 2,4 GHz. Kita semua pasti setuju kan, Wi-Fi ini luar biasa praktis,
Kita nggak perlu lagi pusing mikirin instalasi kabel yang rubet di penjuru rumah. Tapi, ya ada tapinya. Kelemahan terbesarnya adalah jangkauan fisiknya yang benar-benar terbatas. Kalian jalan agak jauh dikit aja dari router, sinyal internet kalian bakal langsung hilang lenyap nggak bersisa. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat, akses satelit. Saatnya kita nembus batas geografis. Terus gimana jadinya kalau kita lagi ada di pedalaman hutan atau di tengah laut yang benar-benar kosong dari kabel atau menara BTS? Nah, disinilah teknologi nunjukin taringnya. Buat tetap online, data dari komputer kalian bakal dikirim ke sebuah antena parabola. Habis itu, sinyalnya ditembakkan jauh ke atas langit, nembus atmosfer bumi, sampai nyamperin satelit yang lagi ngorbit di luar angkasa. Terus, satelit itu bakal mantulin sinyalnya balik ke bumi menuju ISP. Ini benar-benar ngehapus semua hambatan jarak di bumi, dan ngasih kita akses internet berkecepatan tinggi dari mana aja. Tapi ya, ada rupa, ada harga. Hukum alamnya selalu gitu. Akses satelit emang butuh antena parabola khusus dan ngasih kecepatan yang luar biasa, tapi dia datang dengan label harga yang lumayan bikin dompet nangis. Apalagi kalau kita ngomongin infrastruktur di Indonesia saat ini, biaya layanannya masih tergolong fantastis kalau dibandingin sama fiber optik biasa. Emang sepadan sih sama kecepatannya, cuma jadinya internet satelit ini masih lebih terasa kayak barang mewah ketimbang solusi ekonomis buat dipakai sehari-hari. Gila ya kalau kita lihat seberapa jauh kita udah berevolusi, dari cuma seutas kabel telepon rumahan sampai ke pancaran satelit di luar angkasa, rasanya benar-benar menakjubkan. Nah, buat nutup sesi eksplorasi materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Coba bayangin, kalau besok pagi tiba-tiba koneksi internet kalian dilempar balik ke zaman dial-up yang mentok di 56 kbps, di tengah dunia kita yang serba cepat ini, rutinitas atau kerjaan harian apa yang bakal langsung hancur berantakan dan mustahil buat dikerjain? Coba deh direnungin biar kita makin bersyukur sama keajaiban jalur tak kasat mata yang kita pakai setiap detiknya ini. Teruslah belajar hal baru dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.